Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 2414140008. Saya dari program studi akuntansi syariah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Padiah Adlina MPDI. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh Islam yang terkenal, yaitu Ibnu Sina. Jangan lupa ditonton. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina Al-Hakim. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Di barat, beliau dikenal dengan sebutan Avicenna, yaitu seorang muslim Mu'tazilah, polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomi, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam. Beliau dilahirkan di Khorasan berdekatan dengan Bukhara dan berbangsa Balkha atau ahli Balkha. Sekarang, Uzbekistan, ibu kota Samani, sebuah kota peninggalan dari dinasti Persia di Asia Tengah dan Khorasan. Ibunya bernama Satareh, juga berasal dari Bukhara, dan ayahnya bernama Abdullah, seorang penganut Ismailiyah yang disegani dan merupakan ilmuwan dari Balkha, sebuah kota penting dari kekuasaan Samani yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Afghanistan. Ibnu Sina meninggal pada tahun 428 Hijriah, bertepatan pada tahun 1037 Masehi, dalam usia 58 tahun di Hamadan. Riwayat pendidikan Ibnu Sina. Pendidikan dan perjalanan Ibnu Sina sama halnya dengan kehidupan orang lainnya. Di usianya yang masih muda, yaitu umur 10 tahun, ia sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan banyak tahu tentang sastra, sehingga ia dikatakan manusia yang sangat luar biasa dan mengagumkan. Ingatannya sangat kuat dan mengagumkan, ini tetap dimilikinya selama hidupnya. Ia sendiri menceritakan bahwa ia sudah hafal kitab metafisika karangan Aristoteles di luar kepala tanpa memahaminya terlebih dahulu. Tetapi setelah ia membeli kitab mengenai Aristoteles, kitab tujuan Al-Farabi metafisika, sehingga terbukalah baginya pada waktu itu tujuan dari kitab Aristoteles karena ia telah hafal sebelumnya di luar kepala. Ibnu Sina mendalami ilmu medis atau kedokteran saat berumur 16 tahun, bukan hanya pada tatanan teoritis semata, tetapi juga pada tatanan praktis. Setelah mempelajarinya, Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk memberikan pengobatan kepada orang miskin dan menjadi pendidik bagi anak-anak orang yang tidak mampu tersebut. Artinya, Ibnu Sina tidak hanya belajar dari teoritis, tetapi perjalanan hidupnya membuatnya mendapatkan pengalaman baru, dan ia menjadi dokter yang terakui pada umur 18 tahun. Selanjutnya, kita masuk ke dalam karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina telah banyak berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, baik bagi dunia Islam maupun bagi dunia Barat. Ia meninggalkan banyak karya dan diperkirakan karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Sina berjumlah antara 100 hingga 250 judul. Untuk karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina, diantaranya karyanya yang pertama yaitu Asy-Syifa. Buku ini adalah buku kesehatan yang banyak mengandung filsafat dan merupakan karya terbaik dalam bidang filsafat yang terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan di barat dan timur. Yang kedua, Al-Qanun fi al-Tibb. Buku ini merupakan buku kedokteran yang fenomenal. Pernah diterbitkan di Roma tahun 1593 Masehi dan India tahun 1323 Hijriah. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan merupakan buku standar bagi universitas-universitas Eropa hingga akhir abad ke-17 Masehi. Yang ketiga, An-Nazat. Buku ini merupakan rangkuman dari buku Asy-Syifa dan diterbitkan bersamaan dengan buku Al-Qanun dalam kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan 1331 Masehi di Mesir. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Buku ini ramai diperbincangkan karena judul bukunya tidak jelas dan teksnya masih mengandung logika.
Menurut Carlos Nalino, buku ini memuat filsafat timur sebagai penangkal filsafat barat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, Al-Isyarat wa Tanbihat. Buku ini adalah buku filsafat yang terakhir dan terbaik, diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi dan sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 di bawah pengawasan Dr. Sulaiman. Sekarang kita masuk ke dalam pemikiran Ibnu Sina tentang Islam. Pemikirannya tentang Islam tidak tertuang dalam satu karya tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai tulisannya, terutama yang bersifat filosofi. Ia berupaya menyatukan filsafat rasional dengan teologi Islam, bukannya memisahkan atau mempertentangkan keduanya. Pemikiran Ibnu Sina tentang Islam yang pertama yaitu integrasi akal dan wahyu. Ibnu Sina percaya pada pentingnya akal dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Baginya, akal manusia mampu memahami kebenaran-kebenaran tertentu. Sementara wahyu ilahi dibutuhkan untuk memahami kebenaran-kebenaran yang melampaui kemampuan akal manusia. Ia tidak melihat pertentangan antara keduanya, melainkan saling melengkapi. Pendekatan ini terlihat dalam upayanya untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui argumen filosofis sekaligus menekankan pentingnya mengikuti ajaran agama. Yang kedua yaitu bukti keberadaan Tuhan. Ibnu Sina mengembangkan argumen-argumen kosmologis dan ontologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ia menggunakan logika dan penalaran untuk menunjukkan bahwa alam semesta memerlukan pencipta yang maha kuasa dan maha bijaksana. Argumen-argumen ini yang tertuang dalam karya-karyanya seperti Kitab Al-Syifa dan An-Najat bertujuan untuk memperkuat keyakinan keagamaan dan pendekatan rasional. Yang ketiga yaitu interpretasi teks agama. Meskipun menekankan pentingnya akal, Ibnu Sina tetap menghormati teks-teks agama dan berusaha untuk menafsirkannya dengan bijak. Ia tidak menentang otoritas agama, melainkan berusaha untuk memahami dan mengintegrasikan ajaran agama dengan pengetahuan filosofinya. Selanjutnya, kontribusi Ibnu Sina dalam dunia Islam zaman sekarang. Walaupun tidak secara langsung mempengaruhi praktek keagamaan Islam modern, secara preskriptif, warisan Ibnu Sina tetap bergema dalam beberapa area penting. Yang pertama, penekanan pada akal dan logika. Penekanan Ibnu Sina pada penyelidikan rasional dan penalaran logis tetap menjadi aspek penting dalam wacana intelektual Islam. Karyanya mendorong pendekatan seimbang yang menghargai iman dan akal, mempromosikan pemikiran kritis dan eksplorasi intelektual dalam kerangka Islam. Yang kedua, kemajuan kedokteran. Karya monumentalnya Al-Qanun fi Al-Tibb atau Kanon Kedokteran menjadi landasan pendidikan kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Kontribusinya dalam pemahaman penyakit menular, anatomi mata dan jantung, serta peran sistem saraf dalam nyeri otot masih relevan dalam penelitian kedokteran kontemporer. Yang ketiga, pengaruh filosofis. Karya filosofisnya seperti Kitab Al-Syifa, Kitab Penyembuhan, pengeksplorasian metafisika, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Karya-karya ini terus dipelajari dan diperdebatkan, mempengaruhi pemikiran filosofi Islam kontemporer dan berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang persimpangan iman dan akal. Dan yang keempat, gagasan pendidikan. Meskipun kurang langsung berpengaruh dibandingkan kontribusi medis dan filosofisnya, pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan menawarkan wawasan berharga. Penekanannya pada pentingnya pendidikan yang komprehensif mencakup pengetahuan teoritis dan praktis tetap relevan dalam diskusi pendidikan Islam kontemporer. Selanjutnya kita masuk pada pandangan saya tentang pemikiran Ibnu Sina. Pandangan saya pada pemikiran Ibnu Sina yang mengatakan mampunya akal manusia memahami kebenaran itu cukup relevan. Namun, harus dilandasi pada Al-Quran dan hadis juga agar tidak salah dan melenceng. Pada bukti kebenaran Tuhan, saya setuju dengan pemikiran beliau, karena dengan logika dan penalaran, kita dapat menunjukkan bahwa alam semesta ini termasuk ciptaan Tuhan dan pastinya semesta ini memerlukan pencipta yang maha kuasa dan maha bijaksana. Dan yang terakhir,
Pandangan saya terhadap pemikiran beliau tentang menekankan pentingnya akal, saya sangat setuju karena akal yang dimiliki manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan mampu mempelajari ajaran agama dan pengetahuan filosofinya. Selanjutnya, latar belakang yang menyebabkan Ibnu Sina memiliki pemikiran tentang pendidikan Islam, yaitu terkait pendidikan adalah hasil interaksi antara lingkungan, pengalaman pribadi, pengaruh filsafat, dan pandangannya tentang jiwa manusia. Selanjutnya, saran saya yaitu yang pertama, pemikiran Ibnu Sina sangat luas dan mendalam. Jangan pernah berhenti belajar dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang karya-karyanya. Yang kedua, seperti Ibnu Sina, kita wajib menolong sesama dengan ikhlas tanpa harus mengharapkan imbalan sepeser pun. Dan yang ketiga, menuntut ilmu dengan tekun, walaupun sudah memiliki hafalan yang cukup banyak, tetapi kita masih perlu belajar untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibnu Sina yaitu jangan pernah lelah untuk belajar atau menuntut ilmu. Tidak pernah sombong dan selalu membantu menyembuhkan orang lain tanpa meminta imbalan sepeser pun. Kisahnya menginspirasi kita untuk gigih mengejar ilmu dan tak mudah menyerah pada kesulitan. Pentingnya ketekunan, inovasi, dedikasi, dan ketahanan mental dalam mencapai kesuksesan. Kemudian yang terakhir yaitu sikap kita sebagai seorang muslim. Sikap umat muslim adalah hendaknya didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dan kritis. Kita harus mampu memilah mana yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam, serta mana yang perlu dikritis dan ditolak. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah dan karya Ibnu Sina tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar akidah Islam.